Halo guys, Up di sini. Ternyata seru juga rakitan water cooling itu ya. Jadi kita itu kayak menerawang gitu ya. Gimana gitu. Arah-arah selangnya ya, aliran-aliran airnya seperti apa, pompanya pasang di mana, reservoirnya gitu ya. Tadi sempat ada kendala guys, saya bingung gimana cara mengencangkan pemasangan reservoir ini ke casing. Tapi muncullah akal, ternyata bekas-bekas sisa-sisa dari modif casing ini masih bisa dimanfaatkan teman-teman, yaitu panel asli depannya ini. Saya potong dan jadikan tiang ini guys. Oh, kuat. Nanti saya ikat saja pakai kabel tis botolnya. Oke, akan saya lanjutkan teman-teman. Nanti saya coba jelaskan juga teorinya dan tips bagaimana water cooling simple sederhana Kerehore ini. Let's go! Konon di dalam kotak ini terdapat benda-benda kreatif yang akan saya gunakan. Yang pertama pastinya CPU water block. Miris memang ya, tapi nggak apa-apa. Anggap aja ini IK kuantum gitu ya. Saya juga tidak tahu ini bahannya dari apa, apakah bagus performanya. Nanti kita akan uji guys. Untuk memasang ke motherboard, di sini saya menggunakan sisa-sisa OSI TBF100 korban kanibal dulu. Kebetulan pas banget. Atau bisa juga mounting customnya, biasanya juga dijual di toko yang sama. Lalu ada water pump, lebih tepatnya pompa celup akuarium guys. Ini menggunakan listrik DC 12 volt 0,3 ampere. Kurang lebih bisa lah ya dicolok ke Molex power supply. Lalu pompa ini debit atau flow rate-nya adalah 240 liter per jam. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak persis seperti itu juga, karena seperti ini guys. Bagi teman-teman yang lebih paham kelistrikan, bisa dikomentari di bawah ya. Di sini saya menggunakan selang plastik 10 mm, atau bahasa kerennya soft to big. Dan untuk lebih mengencangkan pemasangan ke blok dan pump, maka digunakan klip atau klem 10 mm juga, agar selang merekat dengan kuat dan tidak terjadi leak atau kebocoran. Ngomong-ngomong soal merekat dengan kuat, thermal paste itu ada karakteristiknya guys. Ada yang encer, ada yang kental, ada yang agak kering, dan ada yang lengket. Yang deep cool ini karakteristiknya lengket guys. Oleh karena itu saya akan menggunakan Deep Cool Gamer Storm sebagai pasta pada rakitan ini. Karena water block Kerehore tadi tidak serata atau sedatar heatsink profesional, maka pasta tidak saya spread guys. Kita biarkan saja sebesar biji jagung seperti ini. Biarkan water block yang menekan dan menyebar pasta sesuai celah dan lekukan mikro antara prosesor dan blok. Oke, saya agak kesulitan mencari fan berwarna hijau guys. Sehingga yang berhasil didapatkan di sini adalah OSI jadul yang sepertinya sudah satu window terletak di toko gitu. Fan ini saya fungsikan sebagai intake, namun dari belakang casing. Kembali ke pompa, yang mana belum punya colokan ya. Di sini saya akan memakai Molex fan yang sudah rusak sebagai donor. Pertama, saya ingin memastikan dulu di mana posisi 12 volt pada Molex power supply menggunakan multimeter. Oke, berarti 12 volt berada di sebelah kiri jika kita lihat Molex dari posisi seperti ini. Kita perhatikan di sini, positif 12 volt pada kedua Molex persis terhubung ke kabel berwarna merah guys. Artinya, kita cukup menyambungkan kabel merah Molex ke kabel merah pompa dan kabel hitam ke kabel hitam juga.
Nah, disinilah saya menempatkan pompanya agar jalur perselangannya mantul, guys. Diukur dulu. Beginilah pemasangannya nanti. Dan sekarang sudah bisa saya kunci pump ini ke casing dengan ditopang oleh busa sisa packing. Fungsinya agar pompa sedikit bergeser ke kanan sehingga selang tidak terlalu bentrok dengan fan di atas dan sedikit membantu meredam getaran pompa, bro. Next, di sini saya perlu mengukur panjang selang dari dasar botol ke water block. Di sini sudah bisa terlihat ya bahwa alur pertamanya adalah air radiator dihisap oleh pompa melalui water block. Untuk mendinginkan air yang sudah panas oleh prosesor, kita membutuhkan radiator. Ini adalah komponen yang cukup mahal, guys, walaupun masih kelihatan receh begini ya. Ukurannya 240 mm dengan ketebalan 30 mm. Pendinginan dibantu oleh dua buah fan 12 cm. Pemasangan radiatornya seperti ini, guys. Jangan malu-malu untuk menggunakan kabel tis. Oh ya, fan yang dipakai sebaiknya memiliki konektor PWM ya, karena akan kita colok langsung ke port CPU fan. Setelah radiator terpasang dengan baik, saya mengukur panjang selang dari pompa ke radiator untuk menyalurkan air yang sudah panas ke radiator. Pemasangan selang ke radiator sedikit sulit, karena nipple atau putingnya itu sedikit lebih besar dari ukuran selang, teman-teman. Terakhir, selang untuk menyalurkan air yang sudah didinginkan ke reservoir. Oh ya, semua klem ini saya kencangkan di akhir, karena selama proses kita kadang perlu menyetel posisi perselangan, guys. Gimana lekukannya dan gimana posisinya begitu. Ini adalah coolant, air radiator sepeda motor Honda. Harganya 18.000 perak, saya dapatkan di bengkel Ahas, teman-teman. Lebih murah dari harga sirup marjan bodon ya. Air ini titik didihnya tinggi, guys. Tidak mudah menguap dan mudah menyerap panas. Oleh karena itu, cocok digunakan sebagai cairan sistem pendinginan. Oke guys, jadi ini udah selesai ya. Jadi water cooling itu ada alirannya begitu ya. Kita lihat di sini air radiator dihisap oleh pompa melewati blok, CPU blok, kemudian masuk ke pompa, kemudian dipompakan ke radiator. Jadi air yang sudah panas melewati blok akan dimasukkan ke radiator. Di radiator didinginkan, kemudian yang sudah dingin dimasukkan kembali ke dalam botol marjan ini.
Nah, ini sudah saya siapkan power supply terpisah ya, karena kurang sopan rasanya kalau menggunakan power supply langsung dari sistemnya. Sekarang apakah kita hidupkan? Oh, tidak. Kita sedot manual, teman-teman. Karena pompa itu tidak boleh hidup kalau tidak ada airnya, begitu. Ada rasa-rasanya, guys. Ngeri juga. Kayaknya udah. Sekarang saya akan masukkan ini ke dalam ini lagi. Agak konyol memang ya. Oke. Iya. Nah, itu dia. Oke. Iya. Boy, kok lucu gitu ya. Oke teman-teman, ini belum saya jelaskan speknya ya. Langsung saja. Yang pertama ini adalah paketan motherboard dan prosesor Intel Core i3 6100 ditambah motherboard H110M dari Asus, teman-teman. Nah, motherboard H110 ditambah Intel Gen 6 dan Gen 7, saya rasa itu akan menjadi penerus atau pengganti rakitan Rehoreke menggunakan H61 ditambah Gen 2 atau Gen 3 ya. Di sini harga motherboardnya bekas itu sudah cukup murah ya, lumayan murah, 400 ribuan saja. Kebetulan di sini saya mendapatkan full set dengan prosesornya, teman-teman. Tapi prosesornya ini masih belum turun harganya, masih agak mahal gitu ya. i3 6100 ini harganya 800 ribuan. Bekas. Sementara yang lebih tinggi, yang lebih kuat yaitu Pentium Gold G6400 Gen 10, itu harganya baru juga 800 ribuan, teman-teman. Selanjutnya RAM. H110 itu sudah mendukung RAM DDR4 ya. Di sini saya menggunakan Kingston 2x4 GB DDR4 2400 MHz. Ini masih bugil ya, tapi warnanya hijau. Masuk lah ya dengan warna dari sistem kita ini. Tapi sayangnya H110 ditambah i3 6100 itu RAM-nya bakalan jalan di 2133 MHz saja. Jadi RAM-nya auto underclock ya, tapi nggak masalah. Lanjut ke VGA card, ada MSI GTX 1050 Ti Aero. Ini single fan. Harganya saya dapatkan lebih mahal guys, walaupun bekas ya, dari GTX 1050 Ti Gaming X yang saya dapatkan sebelumnya. Kemudian soal storage, ada Apacer 120 GB SSD yang saya gunakan sebelumnya, ditambah WD 250 GB rekondisi pastinya ya.
Kemudian power supply, ini masih power supply nasi kotak sebelumnya ya. Aerocool Lux 550 watt bronze. Jadi power supply ini masih menempel pada case modifan ini yang sudah 2 kali saya perma teman-teman. Bagi teman-teman yang belum melihat prosesnya, silahkan cek video di deskripsi ya. Selanjutnya fan radiator teman-teman. Sebelumnya saya menggunakan Enermax Lepa Chopper White ini ya. Tapi itu kata motherboardnya CPU fan error, jadi tidak bisa boot teman-teman. Akhirnya saya ganti dengan Deepcool X-Fan 120 mm atau 12 cm ya. Saya kurang tahu juga apakah kabel splitternya yang rusak atau kabel PWM fan ini yang kurang berfungsi ya. Untuk Deepcool yang ini sendiri, yang satu fan saya colok langsung ke port CPU fan ya. Dan yang satu lagi itu dicolok ke mata dan berjalan dengan baik sekali. Lalu berapakah harga dari rakitan ini? Komponen utamanya berharga 4.160.000 teman-teman. Kemudian custom water coolingnya menghabiskan dana 540 ribuan. Masih lebih murah lah ya dibanding AIO 240 mm. Sekarang mari kita cek hasil tes gaming dan suhu beserta dayanya. Yang pertama ada Shadow of Tomb Raider di settingan high. Di sini saya tertarik membandingkan dengan rakitan pertama saya teman-teman. Di sini i3 6100 unggul 3 fps. Tapi sepertinya jika rakitan i5 3470 ini menggunakan dual channel, maka menjadi kebalikannya ya. Tapi tentu saja H110 ini lebih worth it ya, karena lebih baru dan RAM-nya sudah DDR4. Selanjutnya ada Devil May Cry 5 rata tengah, kita mendapatkan 70 fps-an. Lancar jaya, minim sekali frame drop, dan sangat playable teman-teman. Lalu ada Resident Evil 2 Remake di settingan low. Sama halnya dengan Devil May Cry tadi, kita mendapatkan FPS yang stabil di sini dan jarang sekali drop ya. What the hell? Lalu ada game yang cukup berat, Battlefield 5 di settingan low. Kemudian yang cukup saya kagumi di sini adalah tes emulator. Di sini saya tes PCSX 2 di settingan 2 kali natif ya. Lancar jaya 60 fps-an teman-teman. Artinya emulator-emulator lain yang kira-kira setara lah dengan ini ya. Mungkin saja Nox, BlueStack atau LD Player, emulator Android lainnya itu juga bisa kita dapatkan 60 fps lancar ya. Lalu bagaimana dengan daya? Di sini saya ukur menggunakan wattmeter tanpa monitor ya, di luar monitor. Saat standby, PC ini menyedot daya 46 watt saja teman-teman. Kemudian saat mengerjakan beberapa tugas, multitasking dan lain-lain, sementara untuk gaming itu di angka 130 sampai 140 watt teman-teman, sebelum monitor ya. Dan tentu saja yang paling penting adalah cek suhu teman-teman. Apakah PC ini reaktif terkena COVID? Ternyata prosesornya tidak teman-teman. Di suhu ruangan 25 sampai 27 derajat Celcius, di sini saya mendapatkan suhu standby di 30 derajat. Dan suhu maksimal yang dicapai setelah gaming bahkan saat tes Cinebench R15 itu 54 derajat saja maksimalnya teman-teman. Tapi di sini VGA-nya cukup hot ya. Walaupun standby-nya di 30 derajat, tapi saat full load gaming itu tembus 74 derajat teman-teman. Tapi kayaknya ini juga dipengaruhi oleh jarak dari power supply ke VGA yang terlalu dekat ya. Udara yang bisa diambil itu cuma lewat belakang sini. Dan kemungkinan lainnya VGA ini belum direpasta teman-teman. Masih menggunakan pasta lama ya, kayaknya udah kering gitu. Oke, itulah dia teman-teman. Di sini tentu saja ada beberapa kekurangan lah ya dari rakitan ini. Yang pertama itu fan pompanya yang tidak silent ya, masih terdengar bunyi seperti ini. Lalu penutup reservoir tidak ada, saya bingung mau bikinnya dari apa ya. Mungkin di rakitan water cooling selanjutnya sudah bisa saya temukan bagaimana cara membuat tutup untuk reservoir ini ya.
Oke teman-teman, itulah dia. Bagaimana tanggapannya? Apakah rakitan seperti ini worth it? Ya, kalau menurut saya kalau ada kreativitas dan berani mencoba, worth it saja teman-teman. Lumayan lah ya buat menambah pengalaman, menambah ilmu, dan ada kesenangan dan kepuasan tersendiri teman-teman saat rakitan ini jadi ya. Oke, give like teman-teman kalau teman-teman menyukai rakitan ini, dan dislike kalau ini kelihatan yang ngawur banget ya. Sekian video ini, terima kasih banyak sudah menonton. Seperti biasa, kritik, saran, tanggapan, pertanyaan maupun komentar lainnya silahkan curahkan di kolom komentar teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak atas supportnya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.